terkait dengan apa saja potensi bencananya dan di wilayah mana saja serta bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan oleh BMKG untuk dapat menyiarkan dan juga mensoundingkan terkait dengan potensi ini. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk potensi cuaca pada saat libur Nataru ini, kita perlu juga mengingat kembali bahwa sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan dan beberapa wilayah justru sedang mengalami puncak musim hujan. Dan sampai dengan nanti awal tahun baru, potensi hujan dengan intensitas sampai dengan lebat, sedang sampai dengan lebat, meskipun tidak selalu hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat, namun potensi dengan hujan dengan intensitas tersebut diprediksi akan terjadi di Riau, kemudian Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian juga Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga bahwa potensi hujan dengan intensitas tinggi ini juga kadang-kadang dapat menyebabkan potensi bencana hidrometeorologi seperti misalnya banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, terutama untuk wilayah dengan kondisi lingkungan yang sudah tidak baik, jadi yang sudah cukup rentan. Kemudian tadi apa saja yang sudah dilakukan BMKG? BMKG tentu saja secara rutin sudah mendiseminasikan informasi perakiraan dan peringatan dini cuaca melalui multikanal. Jadi ada website BMKG, sosial media, kemudian kami juga mendiseminasikan melalui SMS Blast dan lain sebagainya, melalui mobile apps dan juga koordinasi tentu saja dengan instansi terkait. Kemudian juga jika ada signifikansi cuaca, kami juga selalu menginformasikan terlebih dahulu kepada instansi terkait, misalnya saja BPBD di level provinsi dan juga di level pusat dengan BNPB dan lain sebagainya. Kemudian juga jika diperlukan, kami terus juga melakukan koordinasi lanjutan dan juga melalui kanal-kanal atau media-media, kami juga selalu mengupdate informasi peringatan dan perakiraan cuaca, misalnya saja melalui press release ataupun konferensi pers seperti itu, Mbak. Baik, apakah ada juga Bu terkait dengan pemetaan daerah-daerah yang berpotensi terkena dampak dari beberapa bibit siklon tropis? Karena informasi yang beredar juga, wilayah kita kan Indonesia ini sudah dikatakan tidak lagi menjadi wilayah yang aman terhadap potensi ancaman dari siklon tropis tersebut. Nah, mungkin terkait dengan siklon tropis ini bisa disampaikan juga ada di wilayah mana saja yang tengah lagi bergerak ataupun bibitnya muncul dan apakah ada dampak signifikan selama periode Nataru ini? Baik, untuk saat ini untuk potensi siklon sendiri yang masuk dalam area monitoring kita, yaitu siklon tropis Grand, meskipun ini jaraknya cukup jauh dan tidak memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di tanah air, namun perlu juga diperhatikan akan potensi dampak terhadap tingginya gelombang, terutama di wilayah perairan Barat Lampung, kemudian Selat Sunda bagian selatan, perairan selatan Pulau Jawa, kemudian Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga selatan Jawa. Dan yang perlu diperhatikan lagi secara historis atau berdasarkan catatan dari beberapa tahun sebelumnya bahwa untuk wilayah pada saat bulan-bulan Desember, Januari, Februari sampai dengan April, itu untuk wilayah selatan, perairan selatan Indonesia itu merupakan daerah yang sudah beberapa kali atau lebih sering terjadi siklon tropis dibandingkan wilayah utara. Artinya apa? Artinya wilayah selatan ini merupakan wilayah yang secara historis pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan ini merupakan bulan yang akan berpotensi terjadi, maka daerah-daerah di wilayah selatan seperti Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Papua bagian selatan, itu juga perlu mengantisipasi dampak tidak langsung terutama dari potensi siklon yang bisa saja terjadi di bulan-bulan tersebut. Meskipun kita terus memantau apakah ada potensinya tidak, tapi mungkin ini perlu menjadi antisipasi kita bersama bahwa di bulan-bulan ini potensi terjadi siklon ada di wilayah selatan. Seperti itu, Mbak. Baik, ini informasi yang sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh masyarakat luas khususnya yang akan bergerak di periode Nataru. Nah, Pak Bakri, kalau begitu dari Komisi 5 DPR sendiri sebagai mitra dari pemerintah ya Pak ya, kita tahu pergerakan masyarakat di periode Nataru ini sangat tinggi. Nah, lantas dari rapat terakhir mungkin seperti apa Pak update kesiapan dari pemerintah dan apakah Komisi 5 memiliki catatan tersendiri agar ketika periode Nataru ini berlangsung masyarakat tetap bisa bergerak dengan rasa aman karena sudah ada mitigasi-mitigasi yang disiapkan dan informasi juga gampang untuk diakses. Seperti apa? Ya baik Mbak, terima kasih tentunya.
Pertama-tama saya atas nama teman-teman Komisi 5 DPR RI turut berbelasungkawa atas musibah kemarin ya yang menimpa keluarga kita di Semarang itu. Mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, ini bagian juga daripada saya pikir bentuk kelalaian kita, peringatan kita bagi rakyat Indonesia tentunya ya, terutama pemerintah. Baik, kami di DPR itu memang sudah rutinitas melaksanakan rapat tentang pengaman antisipasi untuk Nataru ini. Bukan hanya untuk Lebaran, tapi Nataru, Natal, dan Tahun Baru. Nah, mitra-mitra kami itu seperti PU yang mempersiapkan bagaimana kondisi jalan, perhubungan dengan angkutan, BMKG dengan berbagai macam analisanya tentang cuaca, terus Basarnas kesiapan terhadap kalau terjadi bencana, dan begitu juga polisi terkait dengan lalu lintas. Nah, kondisi hari ini memang siklon tropis ini yang memang membuat kita sedikit agak kelabakan karena memang ini jarang-jarang terjadi yang membuat kita jadi bingung semuanya. Oleh sebab itu kita berharap kepada BMKG betul-betul lebih cerdas, lebih sering menampilkan berita-berita tentang kondisi cuaca di Indonesia. Karena kita tahu memang bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang cuacanya tidak baik, yang tidak bersahabat, yang kita tahu bahwa sering terjadi ombak kuat, angin kencang, dan segala-galanya. Oleh sebab itu, BMKG harus lebih rajin atau lebih rutin ya untuk menyampaikan berita. Kalau perlu di TV itu dikontrak lah, ya TV-TV swasta ataupun apa, karena bagaimanapun juga banyak masyarakat yang tidak tahu. Kalau angkutan umum mungkin besar, mereka akan bekerja sama dengan BMKG. Tapi yang menjadi pikiran saya ini adalah angkutan-angkutan yang sifatnya pribadi. Ya, penyeberangan apalagi daerah-daerah Indonesia Timur yang di sana tidak perlu jauh-jauh, di daerah saya aja di Jambi itu tidak heran kalau terjadi ada kapal tenggelam, perahu yang terbalik, dan macam-macam segalanya. Jadi oleh sebab itu kita berharap BMKG ini betul-betul bisa menyampaikan secara detail dan rutin. Kalau perlu kontrak lah dengan Berita Satu, dengan TV-TV lain, dengan radio swasta. Kalau perlu kontrak dengan operator-operator Telkomsel, Indosat, dan segala-galanya, sehingga betul-betul penyampaian berita itu sampai gitu. Sampai, walaupun berita itu update, tapi kalau tidak sampai ke masyarakat juga nggak ada gunanya. Nah, kita ini, orang Indonesia ini harus setengah paksa gitu ya. Jadi harus betul-betul dihidangkan di depannya. Nah, jangan sampai mereka merasa bahwa biasa-biasa aja. Nah, terkait dengan evaluasi untuk terkait dengan rencana Nataru, kami melihat pemerintah, saya pikir ini sudah merupakan kerjaan rutin ya. Setiap tahun kita selalu mengadakan rapat ini, jadi tidak ada yang istimewa. Saya yakin pemerintah insya Allah akan siap menghadapi ini. Memang dengan adanya siklon tropis ini mengakibatkan kemarin terjadi bencana di Sumatera, ya, yang banjir bandang dan segala-galanya. Nah, kita juga mengantisipasi hal-hal begini. Jangan sampai pada saat mau pemberangkatan, ya, ombak kuat, jalan rusak, dan segala-galanya. Jadi intinya kita minta pemerintah lebih sering memberitakan, lebih update menyampaikan kepada masyarakat semua bentuk pemberitaan-pemberitaan baik TV, radio, tentu juga melalui iklan-iklan semuanya, sehingga masyarakat bisa mengerti. Nah, kebanyakan masyarakat kita tidak mendapat berita walaupun berita itu terupdate. Begitu, Mbak. Makasih. Baik, memang persoalan aware dari masyarakat ini, kesadaran untuk dapat memperbaharui informasi ini di Indonesia harus kita akui ini memang masih belum terlalu tinggi ya. Tetapi memang upaya tetap tidak boleh berhenti, baik itu dari pemerintah dan juga dari instansi terkait lainnya. Nah, kemudian ini Bu Ida, tadi catatannya banyak sebenarnya dan penting semua juga menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Bakri, mitra dari BMKG di DPR. Nah, kalau untuk di BMKG sendiri mungkin, apakah ada juga cara-cara lain untuk dapat membuat informasi terkait dengan status bencana ataupun juga terkait dengan potensi cuaca ini bisa lebih masif lagi didengar masyarakat, dan juga terkait dengan penerbangan mungkin Bu. Ini bagaimana nih kira-kira, apakah ada gangguan potensi yang bisa terjadi dalam periode Nataru ini? Silakan.
Ya, mungkin kembali lagi tadi terkait dengan peringatan dini, betul Pak, memang kita perlu juga memasifkan, meskipun memang BMKG sendiri sudah memiliki beberapa kanal di mana kami juga mendiseminasikan informasi, terutama informasi peringatan dini melalui situs resmi BMKG, www.bmkg.go.id, kemudian melalui sosial media yang mana sangat banyak sekali followernya, baik itu di Instagram, kemudian juga di X dan YouTube dan lain sebagainya. Kemudian juga kami memiliki mobile apps dan juga ini juga saya rasa ini sangat bagus jika masyarakat banyak yang mendownload dan memanfaatkannya karena banyak sekali informasi cuaca, tidak hanya cuaca tapi iklim, gempa bumi dan potensi tsunami yang bisa didapatkan dari info BMKG aplikasi web aplikasi mobilenya. Kemudian BMKG juga memiliki kantor-kantor yang tersebar di masing-masing wilayah dan ini juga bisa dimanfaatkan tentu saja untuk mendiseminasikan informasi, menjalin komunikasi dan juga koordinasi dengan pemerintah terutama di level daerah. Dan kami per tahun ini sebetulnya juga sudah menyebarkan informasi melalui SMS Blast. Jadi peringatan dini cuaca sudah diinformasikan melalui SMS Blast. Ini adalah kerjasama antara BMKG dan juga dengan Komdigi dan juga operator seluler. Dan tadi apabila ada potensi peningkatan, kami tentu saja berkoordinasi dengan stakeholder melalui tentu saja melalui media-media yang available, yang mudah, misalnya saja dengan WhatsApp, grup, dan lain sebagainya. Kemudian BMKG tentu saja untuk wilayah, untuk sektor penerbangan, kami tentu saja berkoordinasi dengan TC untuk memberikan informasi update ketika akan melakukan penerbangan dan juga dengan Syah Bandar untuk wilayah-wilayah pelabuhan dan perairan. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau untuk penerbangan mungkin Bu tadi mungkin bisa disampaikan lagi. Untuk penerbangan apakah pembentukan awan kuning cumulonimbus ini ada terjadi di titik-titik tertentu dan berpotensi untuk membahayakan ataupun mengancam terkait dengan penerbangan yang bisa terjadi dalam periode Nataru seperti apa? Baik, kalau kami pantau di sini ada beberapa hal yang dapat meningkatkan signifikasi cuaca di periode Nataru, yaitu tentu saja sudah beberapa kali BMKG menyampaikan mengenai La Nina lemah yang dapat meningkatkan potensi pembentukan awan-awan hujan di wilayah Indonesia. Kemudian juga di akhir Desember sampai dengan awal Januari terdeteksi adanya potensi Madden-Julian Oscillation yang juga signifikan meningkatkan potensi hujan, kemudian gelombang ekuator seperti reswi ekuator, gelombang Kelvin, dan juga potensi seruakan dingin. Seruakan dingin ini adalah massa udara dingin dari benua Asia yang masuk ke wilayah Indonesia yang dapat mengangkat massa udara yang hangat dan lembab di wilayah Indonesia sehingga menyebabkan hujan yang cukup tinggi di wilayah Indonesia. Dan ini diprediksi terjadi terutama di minggu ketiga bulan Desember sampai dengan minggu kedua bulan Januari. Kemudian wilayah-wilayah yang berdampak atau berpotensi terjadi pertumbuhan awan yang signifikan seperti awan cumulonimbus, yaitu di wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian juga Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Ini sama hampir mirip seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan beberapa waktu lalu. Demikian, Mbak. Baik. Lalu Pak Bakri, dengan semua data dan juga potensi yang tadi disampaikan oleh Bu Ida ya, dan juga Bapak Kepala BMKG, apakah dari Komisi 5 DPR juga sudah ataupun sedang merencanakan untuk dapat meninjau langsung mungkin kesiapan dari sejumlah titik secara random sampling mungkin ya Pak ya, terkait dengan bagaimana periode Nataru ini pelaksanaan pergerakan masyarakatnya akan dipantau untuk menjamin rasa aman dan juga nyaman? Ya Mbak, jadi kami di Komisi 5 itu sudah menjadi pekerjaan rutin ya. Ya, menjelang Nataru ini kita sudah pernah rapat kerja dengan mitra-mitra kami, Kementerian PU, Perhubungan, BMKG, Basarnas, Kakor Lantas, itu menjadi bahan untuk melihat persiapan. Jadi kita sudah anggota Komisi 5 turun ke beberapa daerah ya, seperti daerah-daerah yang memang ramai seperti Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Bali, Surabaya, sampai ke daerah Indonesia Timur di sana yang memang mereka merayakan hari libur ya. Nah, tapi perlu juga menjadi catatan. Ini jujur aja saya bicara selaku anggota DPR RI, saya sudah hampir masuk periode keempat di sini ya di Komisi 5 DPR RI. Memang anggaran BMKG ini termasuk kecil ya Mbak Ida ya. Sangat kecil, jadi memang perlu juga pemerintah
Nah iya Pak, kata Ibu Ida itu. Jadi memang pemerintah perlu mensupport anggaran deh. Kita beberapa kali meminta pemerintah untuk lebih fokus meningkatkan anggaran untuk BMKG. Memang banyak peralatan-peralatan BMKG ini kalau dibanding dengan negara-negara lain, terutama terkait masalah tsunami dan macam-macam itu kita jauh ketinggalan. Ya, kalaupun ada tambahan sedikit-sedikit, apalagi kemarin kan efisiensi lagi. Nah, oleh sebab itu ini salah satu juga mungkin kalau kita minta terlalu banyak kepada BMKG juga mereka juga punya keterbatasan. Karena semuanya ini menggunakan teknologi. Ya, tidak teknologi, bukan ramalan-ramalan biasa, insting-insting biasa, tapi menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini mahal. Oleh sebab itu melalui ini saya juga minta kepada pemerintah betul-betul untuk meningkatkan anggaran untuk BMKG sehingga betul-betul BMKG bisa melakukan analisa yang lebih teliti dan lebih luas, bukan hanya terkait dengan tsunami tapi juga cuaca dan macam-macam. Ya, sehingga betul-betul kita betul. Nah, terkait dengan informasi penyebaran informasi, saya jujur aja Mbak Ida, ini memang kita masih kurang, Mbak, masih kurang. Kita berharap bahwa seperti ya gimana ya kalau kita orang Muslim itu ingat bahwa ini jam 12 salat ada azan dan sekarang ada. Nah, itu kalau bisa sudah menjadi kebutuhan. Jadi BMKG ini bukan cuaca ini pada saat mau libur, Natal, Tahun Baru, mau Lebaran, tapi udah menjadi makanan sehari-hari begitu loh. Jadi makan sehari-hari kalau perlu di TV-TV swasta, TV pemerintah itu udah menjadi hidangan. Perlu adanya kerjasama karena ini memang menyangkut nyawa. Menyangkut nyawa. Nah, secanggih apapun informasi kalau itu tidak sampai ke masyarakat kan tidak ada gunanya. Yang akan menikmati yang ke BMKG. Tapi angkutan-angkutan yang sifatnya pribadi, ya orang yang kadang-kadang bawa mobil sendiri, musiman yang tidak melihat lagi bagaimana. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Demikian saya pikir, Mbak. Baik, baik. Memang kebutuhan akan informasi bencana dan juga informasi peringatan cuaca ini harus menjadi kebutuhan primer kita juga ya di saat-saat terkini ya. Tidak lagi ketika ada peristiwa baru kita aware, tapi setiap hari kita harus bergerak sebelum meninggalkan rumah. Kita harus tahu dulu bagaimana cuaca yang akan terjadi di hari-hari yang akan kita lalui. Nah, baik, kita harapkan apa yang menjadi pembahasan ini bisa menjadi catatan juga bersama, baik untuk BMKG dan juga DPR dan juga pemerintah pusat pada umumnya. Terima kasih untuk seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Pak Bakri. Mudah-mudahan